Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang ditulis oleh Netra Kala. Kisah yang berjudul Tumbal Tali Perawan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saat itulah Adit melihat jelas sosok wanita yang ada di depannya dengan jelas. Adit memekik dengan keras. "Dit, ada apa?" tanya Arif kaget. "Wanita itu, Rip. Wanita itu yang sering aku lihat," ucap Adit gemetar sambil menunjuk ke arah Siti. "Tidak mungkin. Jangan bercanda kamu, Dit," bentak Pak Dirman yang langsung mengecek pasung yang dipakai di kaki adiknya. "Serius kamu, Dit?" tanya Arif keheranan. "Lihatlah, gembok ini masih tertancap dan hanya aku yang membawa kuncinya. Tidak mungkin dia bisa melepaskan gembok ini," ujar Pak Dirman keheranan. Adit yang masih shock hanya diam mematung. Seharian ini dia sudah dikagetkan dengan banyak kejadian yang menurutnya benar-benar di luar akal manusia. Arif seketika memandang Pak Dirman curiga. "Pulang," bentak Siti sambil melotot ke arah mereka semua. Suasana menjadi hening. Bulu kuduk Adit meremang dengan hebat. Brak! Jendela yang ada di gubuk itu tiba-tiba saja terbuka dan bergoyang-goyang, diiringi dengan angin kencang sampai membuat rambut Adit berterbangan. Kini Siti mulai bersenandung lirih. Tembang-tembang Jawa terucap dari bibirnya. Sesekali mengatakan, "Perempuannya sudah siap, perjakannya sudah disiapkan." Sementara itu mereka semua masih shock dengan kejadian yang barusan mereka alami. Serak! Spontan Adit dan Pak Dirman menoleh ke arah jendela. Di sana ada sosok yang tengah berdiri menyamping, lalu perlahan berjalan menuju ke belakang gubuk. Adit benar-benar ketakutan sekarang. Adit menoleh ke arah Arif yang ternyata dia sudah duduk bersila dan memejamkan matanya. Mas Adit, tolong ningrum Mas." Tersentak Adit langsung merapatkan tubuhnya ke arah Pak Dirman. "Siapa itu?" ucap Pak Dirman. Namun sepertinya Adit sudah mengetahui siapa pemilik suara. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali suara ningrum kalau hampir setiap hari dia mendengar kalimat permintaan itu. Dah, terlonjak Adit dan Pak Dirman sama-sama memandang sumber suara yang mirip sekali dengan petasan. Sebuah percikan api muncul begitu saja di belakang Siti. Arif segera bangkit dan berjalan menuju rak yang ada di ujung ruangan. Dia sedang mencari-cari sesuatu. "Dari mana ini, Pak?" ucap Arif sambil menunjukkan keris kecil segenggaman tangan. Pak Dirman diam. Dia tidak seperti Adit yang ketakutan. Bahkan sepertinya sudah biasa dengan kejadian seperti ini. "Kakekmu," ucapnya singkat. "Sepertinya adikmu memang sengaja dibuat menjadi gila seperti ini," ujar Arif. "Maksudmu?" tanya Pak Dirman kaget. Selama ini dia mengira kalau Siti adiknya menjadi seperti ini karena fitnah dari warga desa. Bahkan kakeknya Arif pun tidak mengatakan apa-apa. "Aku melihat ada dua sosok di dalam tubuh Siti, tapi jelas sekali energinya berbenturan. Kalau benar ini dari kakekku, berarti selama ini dia sedang mencoba menahan Siti agar dia tidak dikendalikan sepenuhnya oleh sosok itu," ucap Arif. "Perempuannya sudah siap, perjakannya sudah disiapkan," ucap Siti. Terus-terusan saja dia mengatakan kalimat itu dan terus menembang. Entah ada dorongan yang muncul di dalam diri Adit untuk terus melihat ke arah Siti. Kondisinya benar-benar mengenaskan. Pantas saja dia berjalan dengan menyeret kakinya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa bergerak dan berjalan-jalan ke desa kalau kunci yang memasung kakinya di bawah Pak Dirman? Batin Adit. Belum juga pikiran itu Adit utarakan kepada Arif maupun Pak Dirman. Kejadian itu terjadi dengan cepat. Pasung kayu yang mengikat kaki Siti tiba-tiba saja terbuka dengan bunyi debam keras
Semua yang ada di ruangan itu terlonjak. Bukan hanya itu saja, Adit juga melihat ada sosok hitam besar dengan mata merah serta taring yang mencuat tidak beraturan di tempat yang Adit pikir adalah bibirnya. Astagfirullah, teriak Adit yang langsung memeluk tangan Pak Dirman. Tidak menolak pelukan Adit, laki-laki tua itu juga justru ikut memegangi Adit dengan erat. Sepertinya Pak Dirman juga melihat apa yang Adit lihat. Arif, tentu dia masih berdiri di tempatnya dengan pandangan lurus menatap Siti. Perempuannya sudah siap, perjakannya sudah disiapkan, ucap Siti yang sedang berusaha untuk berdiri. Matanya nampak terlihat kosong, namun kini Adit melihat dengan jelas wajah dari wanita itu. Terlihat memiliki bekas luka bakar yang mengerikan. Siti melangkah pelan, baunya benar-benar membuat hidung Adit terasa mati rasa. Mulai, bentaknya saat melihat Adit. Siti, ada apa? Ucap Pak Dirman mencoba untuk menanyai saudara perempuannya. Bukan malah menjawab pertanyaan Pak Dirman, Siti malah berjalan pelan menuju ke arah pintu. Perempuannya sudah siap, perjakannya sudah disiapkan. Terus saja ucapan itu keluar dari mulut Siti. Adit berdiri gemeteran. Dia takut kalau Siti tiba-tiba langsung menerjangnya. Tidak ada seorang pun yang mencoba menghalau Siti. Bahkan gilanya Arif malah meminta mereka untuk mengikuti Siti. Ayo, ucapnya yang sudah berada di ambang pintu. Tersadar dari keterkejutan, Adit dan Pak Dirman terburu-buru mengikuti Arif yang sudah keluar dari gubuk. Mereka terus melangkah menuju ke arah desa, tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh wanita itu. Rif, benar, kita ikuti wanita itu. Bagaimana kalau dia berbahaya? Bisik Adit teliri agar tidak didengar oleh Pak Dirman. Bukannya kamu bilang kalau wanita itu akan menandai rumah yang akan menjadi calon tumbal? Ucap Arif tidak kalah lirihnya. Adit terkesiap. Benar juga, siapa tahu sosok Siti memang menunjukkan calon tumbal selanjutnya. Lama mereka berjalan, entah kenapa kabut menjadi semakin pekat. Jarak pandang mereka saat ini hanya beberapa meter ke depan. Kini mereka sudah berdiri di salah satu rumah. Siti masih saja terus meracau. Dia mematung memandang rumah itu. Apa yang akan kita lakukan, Rip? Kalau ada warga yang melihat, habislah kita, ucap Adit panik. Sekaligus khawatir kalau ada warga yang melongok dari jendela rumah mereka. Arif diam tidak menanggapi. Dia terbuai dengan rasa penasarannya. Sedang Pak Dirman juga sama dengan Adit. Sesekali dia menengok ke arah kanan dan kirinya. Tiba-tiba saja Arif menarik Adit dan Pak Dirman dan meminta mereka untuk jongkok di dalam keremangan. Bahkan saking kuatnya tarikannya, Adit sampai terjengkang ke belakang. Diam, ucap Arif sambil menunjuk ke arah jalan. Jauh dari tempat mereka berdiri, Adit melihat dengan jelas ada seorang yang berdiri di tengah kabut yang pekat, membuat pandangan mereka terbatas sehingga tidak tahu siapa gerangan yang tengah mengamati mereka. Beberapa waktu mereka terdiam. Lolongan anjing juga terdengar entah dari mana. Angin gunung turut serta menemani mereka malam itu. Siti, dia masih tetap memandangi rumah yang entah milik siapa. Adit pun tidak tahu. Kalau memang benar, berarti tumbal selanjutnya ada di dalam rumah itu, batin Adit. Siti bergerak, sejenak menoleh ke arah mereka dengan seringnya yang mengerikan. Mulai, bentaknya dan langsung berjalan kembali ke arah hutan. Pak Dirman yang melihat itu ingin menyusul adiknya, namun Arif menahan dan meminta untuk segera pulang. Biarkan, jangan diikuti, ada orang lain di sana, ucap Arif. Tapi, kata Pak Dirman sangsi, dia khawatir dengan keadaan adiknya. Kalau benar, dia sudah sering seperti ini, dia akan langsung kembali ke gubuk. Hanya makhluk dengan kekuatan besar yang bisa membuka pasung seperti itu. Jangan sia-siakan nyawa Pak Dirman, ucap Arif. Adit hanya mengangguk-angguk menyetujui ucapan temannya. Dengan terpaksa mereka menyingkir dan kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada pembicaraan yang terjadi. Adit dan Arif berpisah dengan Pak Dirman di persimpangan jalan. Setelah sosok Pak Dirman tidak kelihatan, segera Arif buru-buru berjalan menuju rumah Nek Harjo. Kini mereka berdua sudah berada di kamar Adit. Pakaian kotor mereka sudah ditaruh di kamar mandi. Bau yang berasal dari badan Siti menempel kuat di pakaian yang tadi mereka pakai. Untungnya Adit membawa banyak pakaian, jadi dia bisa meminjamkannya kepada Arif.
Dari mana kau mempelajari itu semua, Arif? Tanya Adit sambil menyerahkan secangkir teh hangat untuk Arif. Mempelajari apa? Tanya Arif kembali. Sebetulnya Arif sudah tahu kalau Adit menanyakan soal kemampuan yang dimilikinya. Itu tadi yang kamu lakukan pas di gubuk, jawab Adit yang langsung bergidik mengingat sosok yang ada di belakang Siti. Oh, tiba-tiba saja bisa. Aku tidak tahu, keturunan mungkin, ucap Arif dengan mengangkat bahunya. Tapi Adit yakin kalau temannya tidak sepenuhnya jujur. Kenapa memangnya? Tanya Arif yang mulai menghidupkan rokok. Ya, tidak ada masalah, hanya ingin tahu. Kadang aku merasa kau bisa membaca pikiranku, itu saja, jawab Adit yang juga mengikuti teladan temannya, membakar sebatang rokok. Pikiran bukan buku yang bisa dibaca setiap saat, Dit. Mereka yang bisa menerjemahkan frekuensi getaran yang ditimbulkan oleh otak si lawan bicara, yang bisa menerka apa yang sedang lawan bicaranya pikirkan, jelas Arif. Adit melongo mendengarkan ucapan temannya. Apa itu? Apa nama semacam penyakit, Rip? Ucap Adit kebingungan. Sudah, lupakan. Kujelaskan, kau juga tidak akan paham. Dengan otakmu yang kecil itu, sebaiknya kita fokus dengan masalah yang kita hadapi, tukas Arif tajam. Ini salah satu hal yang Adit suka dari Arif. Tidak pernah bertele-tele dan sedikit bermulut pedas. Cocok sekali jika dijadikan sebagai orang yang bisa memancing keributan. Aku tidak tahu kalau kakekmu juga berasal dari desa ini, Rip, tanya Adit. Ya, tidak sama sepertimu. Semenjak kecil memang aku dibesarkan oleh kakekku. Tapi waktu umurku 10 tahun, aku pindah ke kota sebelah, jelas Arif. Pantas saja Adit tidak pernah melihat Arif sebelumnya. Jadi, kita sudah menemukan si wanita misterius itu. Kalau memang benar, berarti tumbal selanjutnya adalah wanita yang ada di rumah itu. Benar, ucap Adit memastikan. Tapi kita juga harus berhati-hati, karena dalang dari semua ini sepertinya sudah sadar kalau kita mengetahui tentang keberadaan Siti. Aku sedikit curiga, justru Siti lah yang digunakan untuk membunuh mereka. Jelas dengan kejadian tidak masuk akal tadi, semua bisa saja menjadi mungkin, ujar Arif. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mencari tahu siapa pemilik dari rumah itu dan bagaimana cara dia memilih tumbal selanjutnya. Apakah dengan hari kelahiran atau hanya sekedar belum menikah? Kalau memang si pelaku melancarkan aksinya dengan menghamili si wanita, itu akan jauh lebih mudah untuk menangkapnya, lanjut Arif. Adit benar-benar takjub dengan pemikiran temannya ini. Sama-sama tersenyum, mereka sepakat untuk mencari informasi dari pemilik rumah yang tadi mereka kunjungi bersama Siti. Semalaman Adit dan Arif berdiskusi seru, menduga-duga tentang siapa dalang dari semua ini. Akan tetapi meskipun satu petunjuk sudah mereka dapatkan, namun masih banyak misteri yang tersembunyi. Paginya mereka dibangunkan oleh Bude Ijah yang meminta bergabung untuk sarapan. Begadang kalian? Tanya Pak De, yang melihat kuhab kantuk yang sering Adit tampilkan. Biasa Pak De, gak bisa tidur, kalau Arif melornya cepat, jawab Adit. Pak De mengangguk-anggukkan kepalanya dan kembali berkata, kamu gak diganggu sama Ningrum lagi kan? Enggak Pak De, terus bagaimana dengan mayat perempuan itu? Tanya Adit penasaran. Polisi sudah membawa jenazahnya. Semoga pelakunya segera tertangkap, ujar Pak De ala kadarnya, seolah dia sedang tidak ingin mendiskusikan penemuan mayat di desanya. Mengerti, Adit tersenyum dan kembali memakan sarapannya, walau ada sedikit rasa enek yang muncul saat teringat mimpi tentang kepala di panci milik budenya. Setelah sarapan, Pak De pamitan kepada mereka untuk pergi ke ladang. Awalnya Adit ingin ikut, tapi Arif berinisiatif untuk mengajak Adit pergi ke gubuk yang semalam ditunjukkan oleh Pak Dirman. Saat ini Siti merupakan kunci penting dari semua rentetan kematian para wanita di desa Renggono. Terlebih mereka ingin memastikan jika memang Siti sudah benar-benar kembali ke gubuk itu. Lebih baik kita pergi ke gubuk itu lagi. Kita harus memastikan kalau memang Siti masih ada di tempat itu. Terlebih dia satu-satunya orang yang bisa menuntun kita untuk menemukan dalang dari semua ini, ucap Arif saat mereka tengah duduk di teras rumah Nek Harjo. Aku masih tidak habis pikir,
Bagaimana cara si dalang menghamili wanita-wanita itu? Apakah ada ilmu yang bisa melakukan itu semua? Tanya Adit tidak mendengarkan ucapan Arif. Sejenak ada jeda. Mereka berdua sama-sama diam. Aku tidak tahu. Ada banyak ilmu hitam yang bisa digunakan. Justru kalau kita bisa menggali informasi dari Siti, semua akan jauh lebih mudah, ucap Arif yang memandang jauh ke arah jalan desa. Kita ajak Pak Dirman kalau begitu. Sekalian kita pastikan kondisinya, tegas Adit. Sedang Arif hanya menganggukkan kepalanya. Kini mereka tengah berdiri di depan pintu rumah Pak Dirman. Sudah puluhan kali Arif mengetuk dan mencoba memanggil laki-laki tua itu, namun tidak ada jawaban sama sekali. Adit juga berinisiatif untuk mengecek ke belakang rumah dengan berjalan memutar. Tetapi sama saja tidak ada seorang pun yang terlihat di sana. Sepertinya Pak Dirman pergi, Rip, ucap Adit yang baru saja sampai di sebelah Arif. Kita langsung ke gubuk. Perasaanku tidak enak dari tadi, kata Arif sambil melangkah menjauhi rumah Pak Dirman. Tidak ada bantahan yang muncul dari bibir Adit. Langsung saja Adit mengikuti langkah Arif. Rip, apa tidak sebaiknya kita meminta bantuan Pak Prianto? Tanya Adit. Saat mereka sudah masuk ke dalam hutan, Arif berhenti kemudian duduk di bonggol pohon yang ada di sisi jalan setapak. Adit perhatikan raut wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang selama ini jarang sekali terlihat. Mengikuti temannya, Adit juga duduk dan menghidupkan sebatang rokok. Aku juga berpikir demikian. Tapi akan ada banyak resiko jika banyak orang yang mengetahui semua ini. Bisa saja justru orang terdekat kita yang menjadi dalang dari semua ini, ucap Arif sambil mengusap wajahnya dengan tangan. Benar kata Arif, selain Pak D dan Bude serta Pak Amar, bisa saja justru malah Pak Kades dalang dari semua ini. Tapi bagaimana kita bisa mencari informasi tentang rumah yang didatangi Siti semalam? Tidak mungkin kita menanyakan kepada nenekku atau orang lain. Satu-satunya orang yang dengan mudah memberi informasi itu, ya Pak Prianto, ucap Adit mencoba menjebarkan pemikirannya. Arif mengangguk-anggukkan kepalanya. Benar, memang sebaiknya aku meminta bantuan dari Pak D. Prianto untuk bisa memecahkan masalah yang sudah turun-temurun ini. Toh dia juga sudah mengetahui dari cerita kakek, ucap Arif yang kembali berdiri. Tersenyum, Adit mengikuti Arif melanjutkan perjalanan menuju gubuk yang ditinggali oleh Siti. Perlu 30 menit lebih mereka berjalan. Dari kejauhan kini mereka sudah melihat gubuk sederhana yang memiliki bau yang sangat memuakkan. Ada rasa malas yang muncul di batin Adit untuk dekat-dekat dengan Siti. Selain baunya yang membuat tidak nyaman, bulu kuduknya juga sering meremang saat berdekatan dengan wanita itu. Baru saja Adit melangkahkan kakinya, Arif tiba-tiba saja menyeret lengannya ke samping. Kenapa? Tanya Adit penasaran. Arif tidak menjawab dan terus saja melihat ke arah gubuk. Adit mengikuti arah pandangan temannya. Jauh di depan mereka ada seorang yang tengah keluar dari dalam gubuk dan berjalan ke arah hutan. Itu bukan Pak Dirman, Rip, ucap Adit yang memperhatikan perawakan dari orang tersebut. Aku tahu, makanya aku menyeretmu untuk bersembunyi. Setelah dirasa aman, mereka buru-buru melangkah menuju gubuk kumuh itu. Segera Arif mencoba untuk membuka pintu. Sial, umpat Arif saat berada di depan pintu. Ada apa? Kita tidak menutup pintu ini semalam. Semoga saja dia tidak curiga, ucap Arif yang langsung saja menerobos masuk ke dalam gubuk. Adit masih diam mematung. Otaknya terasa begitu lambat untuk mencerna apa yang Arif maksudkan. Menahan nafas, Adit ikut masuk ke dalam gubuk. Dalam sekali penglihatan, matanya langsung tertuju ke sudut ruangan. Ada perasaan shock dan keheranan. Bagaimana bisa Siti kembali berada di sana dengan posisi terpasung dan gembok yang terkunci? Padahal jelas Pak Dirman mengatakan kalau dia yang membawa kunci pasungan itu. Sekali lagi Adit mengedarkan pandangannya. Kini semua terlihat dengan jelas saat siang hari. Gubuk itu benar-benar kumuh. Piring-piring yang berjatuhan dan beberapa makanan terlihat sudah menjamur. Belum lagi bau pesing dan semacam kotoran kering menguar dari arah Siti. Siapa kamu? Mas Dirman di mana? Terdengar suara para wanita. Sontak Adit menoleh. Dia terkejut ternyata suara itu berasal dari bibir Siti. Siti, ucap Arif yang sudah mendekat ke arah Siti. Tolong, Mas Dirman kemana?
Sekali lagi Siti bertanya. Adit heran. Keadaan Siti benar-benar berbeda dengan semalam yang ia lihat. Rip, ucap Adit mencoba mencari jawaban dari temannya. Aku tidak tahu. Tadi rumahnya sepi, ucap Arif kepada Siti, mengacukan Adit. Pergi, selamatkan kalian, selamatkan Mas Dirman. Orang itu biadab, ucap Siti histeris. Orang siapa maksudmu? Sambar Arif. Namun sekali lagi tiba-tiba raut muka Siti berubah seketika. Pandangannya kosong dan berbisik. Perempuannya sudah siap, perjakannya sudah disiapkan. Adit yang mendengar itu langsung merinding seketika. Arif beranjak, tidak mengucapkan apa-apa, dan langsung menarik Adit keluar gubuk. Segera Arif menutup pintu dan berjalan kembali ke arah desa. Ada apa, Arif? Tanya Adit penasaran. Dia benar-benar tidak bisa menebak apa yang telah terjadi. Kita harus ke tempat Pak Dirman, ucapnya dengan langkah yang hampir bisa dikatakan setengah berlari. Tidak bertanya lebih lanjut, Adit mengikuti apa yang Arif katakan. Terengah-engah mereka sudah berada di depan rumah Pak Dirman. Sekali lagi Arif mencoba mengetuk dan memanggil-manggil nama Pak Dirman. Ada yang tidak beres, Dit. Coba kita cek lewat belakang, ucap Arif. Mereka buru-buru berjalan memutar. Di belakang juga terlihat suasana sepi. Terlebih rumah Pak Dirman yang agak jauh dari rumah warga lainnya, sehingga mereka juga tidak bisa bertanya kepada tetangga sekitar. Apa yang kamu lakukan, Rip? Ucap Adit saat melihat Arif mencoba membuka pintu dapur milik Pak Dirman. Tidak dikunci, Dit, kata Arif sambil menengok ke arah Adit. Yakin kita akan masuk, Rip? Ujar Adit yang masih merasa ragu. Bagaimana jika Pak Dirman sedang pergi keluar dan melihat mereka mengendap-endap memasuki rumahnya? Bisa habis mereka diajar warga desa. Pak Dirman, panggil Arif dengan melongokkan kepalanya ke dalam rumah. Adit sedikit heran dengan kenekatan Arif. Dia sama sekali tidak mendengarkan perkataan Adit, yang justru sekarang sudah melangkah masuk ke dalam rumah. Sedang Adit menunggu di luar, takut kalau ada warga yang melihat mereka. Brak! Adit mendengar jelas ada sesuatu yang terjatuh. Buru-buru dia masuk ke dalam untuk mengecek keadaan Arif. Takut-takut kalau Pak Dirman di dalam sedang mencelakai temannya. Adit sudah melangkahi dapur dan menuju ruang tengah. Terlihat Arif sedang tersungkur di tanah dengan menatap ke arah kamar yang terbuka. Rip, kamu kenapa? Ucap Adit yang langsung berjalan buru-buru ingin menolong temannya. Tidak ada jawaban, hanya tangan Arif yang mengacung ke arah dalam kamar. Sontak Adit memalingkan pandangannya. Mata Adit membulat sempurna ingin mengucap istighfar, namun yang keluar hanya suara mirip kumur-kumur yang tidak jelas. Tangannya mencengkram lengan Arif dengan erat. Pak Dirman tergantung di dalam kamar salah satu rumahnya. Tersadar Arif langsung menarik Adit. Ayo. Adit yang masih gemetaran merasa tidak bisa berdiri dengan benar. Tatapannya benar-benar kosong melihat jenazah Pak Dirman yang tergantung seperti itu. Dit, ayo. Sekali lagi Arif menarik lengan Adit. Mereka buru-buru pergi dari rumah Pak Dirman. Sedari tadi Adit hanya diam dan terus saja mengikuti Arif. Entah tujuannya kemana Adit tidak tahu. Rip, Pak Dirman, Rip, ucap Adit lirik. Adit menyentakkan tangan Arif. Rip, Pak Dirman, kenapa kita pergi? Bentak Adit. Arif tidak peduli. Ia kembali menarik Adit menjauhi rumah Pak Dirman. Rip, goblok. Kalau mau masuk penjara, ya sudah sana balik, ucap Arif yang langsung berbalik meninggalkan Adit. Tertegun Adit memandang Arif yang sudah berjalan beberapa meter di depannya. Tersadar bahaya sedang mengintai mereka, Adit berlari menyusul temannya. Kini mereka sudah duduk di rumah Pak Prianto. Keduanya terlihat gusar. Kopi yang sudah disediakan oleh Bu Prianto juga tidak tersentuh. Hanya berbatang-batang rokok yang sudah mereka habiskan sembari menunggu Pak Prianto pulang dari kantor desa. Baru pada pukul 2 siang mereka mendengar suara motor yang terparkir di depan rumah Pak Prianto. Assalamualaikum. Salam Pak Prianto. Waalaikumsalam, jawab Arif dan Adit bersamaan. Melihat keberadaan mereka berdua, wajah Pak Prianto menyiratkan keheranan. Tumben, Dit, ada apa? Tanya Pak Prianto yang berjalan mendekat. Ada yang ingin Arif sampaikan, Pak Dik. Ada masalah? Tanya Pak Prianto yang sudah duduk di depan mereka berdua. Sejenak tidak ada yang menjawab.
Baik Arif maupun Adit ragu untuk memulai. Tatapan tajam Pak Prianto membuat nyali Adit menciut. "Rip," kata Pak Prianto sekali lagi. Arif menghela nafas. "Ini tentang kematian yang terjadi di Desa Renggono," ucap Arif langsung menatap mata Pak D-nya. Pak Prianto diam. "Kita bicarakan di belakang. Pak D ganti baju dulu," ujarnya dan langsung bangkit meninggalkan ruang tamu. Adit yang hanya tamu hanya mengekor mengikuti Arif menuju teras belakang rumah. "Langsung saja ceritakan apa yang kalian ketahui," tegas Pak Prianto. Segera Arif menceritakan beberapa kejadian belakangan ini, saat dimana Adit selalu mendapatkan teror terus-menerus dari Ningrum, tentang Nek Harjo yang menceritakan bagaimana dulu kejadian serupa pernah terjadi. Hingga saat Arif ingin menceritakan tentang Pak Marwanto dan istrinya. Sejenak Arif memandang Adit. Dia meminta persetujuan. Adit yang menangkap maksud tatapan Arif hanya mengangguk. "Malam itu kami juga membuntuti Pak Marwanto dan istrinya. Mereka..." ucap Arif. "Mereka kenapa, Rip?" dorong Pak Prianto, nampak sekali dia sedang menahan emosinya. "Mereka melakukan satu ritual di pohon yang ada di dalam hutan dan setelah itu bersenggama," ucap Arif yang masih saja terus menatap adiknya. Bagi Adit, itu sungguh keberanian, karena dia sendiri merasa ciut dengan sorot tajam dari Pak Prianto. "Brengsek," ucap Pak Prianto kaget. "Terus apa lagi yang terjadi?" Kembali Arif menceritakan akan pertemuannya dengan Pak Dirman, yang menceritakan tentang Asi, serta Nani dan Parmin. Terus saja Arif bercerita, hingga saat mereka diminta untuk datang malam-malam, pergi bertemu dengan Pak Dirman. "Dan kalian bertemu dengan Siti. Siti masih hidup?" ucap Pak Prianto tidak percaya. Kini sudah berbatang-batang rokok yang habis terhisap di mulut laki-laki itu. Adit tahu pasti pikiran Pak Prianto begitu semrawut dengan cerita yang didapatkannya dari Arif. "Benar, tapi ada sesuatu yang aneh." Kembali Arif menceritakan tentang bagaimana dengan kondisi Siti. Bagaimana dia menemukan pusaka yang ditinggalkan kakeknya, serta bagaimana kejadian saat pasung yang tiba-tiba terlepas. "Kalau benar apa yang kamu ucapkan, kita harus segera memberitahu kepada warga yang rumahnya dikunjungi Siti. Selain itu kita juga harus bertemu dengan Pak Dirman," ujar Pak Prianto cepat dengan sekali tarikan nafas. Adit benar-benar tidak bisa berucap banyak saat itu. Otaknya benar-benar tidak bisa diajak bekerja sama. Bayangan kematian dari Ningrum hingga Pak Dirman terus saja menggelantung di depan matanya. Sejenak Arif diam. "Pak Dirman sudah mati," ucapnya datar. Mendengar jawaban Arif, Pak Prianto terdiam kebingungan. "Apa maksudmu? Bukannya semalam kalian masih bersama?" tanya Pak Prianto. Kembali Arif menceritakan bagaimana tadi siang mereka berdua pergi ke gubuk, melihat ada seorang laki-laki yang tengah berdiri dan meninggalkan gubuk Siti, serta permintaan Siti yang aneh. Karena tersadar ada sesuatu yang aneh, buru-buru Arif pergi, berniat mengecek rumah Pak Dirman. Hingga saat Arif mencoba menendang pintu kamar, jasad Pak Dirman sudah tergantung di kamarnya, ucap Arif, yang kini Adit juga melihat matanya sedikit memerah. "Goblok kamu, Rip," bentak Pak Prianto yang langsung menyandarkan punggungnya ke kursi. Adit hanya terduduk, tidak berani mengucapkan apa-apa. Sesekali dia mencoba melirik ke arah Arif yang kini juga sudah menyandarkan punggungnya. Meski matanya memerah, tapi ekspresinya benar-benar datar. "Selain kalian, siapa saja yang sudah mengetahui kalau Pak Dirman sudah meninggal?" ucap Pak Prianto setelah sekian lama diam. "Tidak ada, hanya kami berdua. Dia selalu bilang kalau dia dan keluarganya dijauhi oleh warga desa. Ada kemungkinan kalau belum ada yang mengetahui," ucap Arif, yang kini mulai membakar sebatang rokok. "Sudah aku beritahu untuk tidak sembrono dan jangan mencoba menyelesaikan semua sendiri. Tapi sepertinya omongan Pak Demu ini memang tidak pernah kau dengarkan," geram Pak Prianto. "Aku tidak butuh ocehan. Kalau memang Pak De bisa membantu, bantulah. Kalau memang tidak, akan ku cari sendiri jalan keluarnya," kata Arif, yang membuat bola mata Adit membulat. "Bocah ini memang sudah gila," batin Adit sok. Sejenak mereka saling melotot satu sama lain. "Kalau bukan amanah dari bapakku, sudah aku tenggelamkan kau jauh-jauh hari ini, Rip. Tunggu di sini, kalian berdua.
dan jangan kemana-mana. Adit, bilang ke Pak Demu kalau kau ingin menginap di rumahku, ucap Pak Prianto yang langsung pergi meninggalkan ruangan. Sedang Arif hanya tersenyum kecut. Apa yang akan dilakukan Pak Prianto, Rip? Tanya Adit takut-takut. Arif menoleh kepada Adit, dahinya mengerut. Kenapa nada suaramu takut-takut seperti itu? Ucap Arif terkekeh. Adit melongo. Keluargamu benar-benar mengerikan, Rip, ucap Adit kagum. Ya, menurutku Pak Prianto akan mencoba memberitahu warga kalau Pak Dirman sudah meninggal. Dia kepala desa, dengan mudah bisa memberikan alasan yang lebih masuk akal daripada kita. Sekarang kita tunggu di sini dan menunggu kabar selanjutnya, ucap Arif. Mengerti, Adit segera menyambar rokok dan langsung membakarnya. Lama mereka menunggu, tidak ada candaan yang keluar dari mulut keduanya. Adit dari tadi juga hanya terdiam dan melamun. Apa akhirnya aku akan mati seperti mereka, Rip? Kata Adit yang memandang jauh ke depan. Entah kenapa semua ini terjadi padaku. Pernikahanku yang gagal, Dinda yang pergi meninggalkanku, dan sekarang nyawaku terancam karena alasan yang tidak aku ketahui. Arif memandang Adit cukup lama. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari kematian. Tapi kalau bisa memilih, aku lebih memilih untuk mati dengan cara yang wajar. Dan kalau ada orang yang berusaha membunuhku, aku akan melawan sekuat tenagaku, kata Arif. Adit menolehkan kepalanya. Kini Arif melihat dengan jelas kalau ada air mata di bola mata milik laki-laki yang ada di sampingnya. Tidak mau melihat kelemahan seseorang, Arif memalingkan wajahnya. Dia tahu apa yang sedang dirasakan oleh temannya itu. Ya, setidaknya kalau kau mati duluan, bisakah kau menyampaikan salam dariku untuk kedua orang tuaku? Ujar Arif polos. Bangsat kamu, Rip, umpat Adit. Sejenak mereka saling pandang dan terkekeh bersamaan. Tepat pukul 5 sore kembali mereka mendengar ada suara motor yang berhenti di depan rumah. Jantung Adit berdebar dengan kuat. Takut mendengar informasi yang dibawa Pak Prianto. Terdengar pintu yang terbuka dan langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Pak Prianto tidak mengatakan apapun. Dia terus saja menatap Arif dan Adit bergantian. Dalam 2 hari, ada 2 mayat yang ditemukan dengan kondisi yang sangat tidak wajar, ucap Pak Prianto gusar. Adit dan Arif tidak menjawab. Kini warga desa akan semakin heboh dan panik. Kalian tahu apa yang aneh dengan kematian Pak Dirman? Mereka hanya menggeleng karena benar-benar tidak memperhatikan kondisi terakhir dari jasad Pak Dirman. Alat kelaminnya hilang, kata Pak Prianto dengan helaan nafas panjang. Adit yang mendengar itu benar-benar syok. Apanya yang hilang? Tanya Adit dengan suara nyaring. Si pembunuh sengaja memotong kemaluan Pak Dirman, jawab Pak Prianto. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Nanti malam kalian tunjukkan kepadaku rumah warga yang kalian temui semalam dan antarkan aku bertemu dengan Siti, ujar Pak Prianto yang langsung beranjak masuk ke dalam rumah. Adit memalingkan pandangannya kepada Arif. Kini Arif diam seperti sedang menahan amarah. Mereka bertiga kini tengah siap. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kalau ada seseorang yang mencurigakan, jangan segan untuk memukulnya. Jauh lebih baik dia yang sekarat daripada kalian yang mati. Kita berangkat sekarang, ucap Pak Prianto. Bagai mendapat komando tanpa menjawab pertanyaan Pak Prianto, Adit dan Arif mengikuti laki-laki itu menembus kabut malam. Aku sudah meminta istriku untuk tidak keluar kamar sebelum aku pulang. Dan kau apa sudah melakukan apa yang aku minta, Rip? Tanya Pak Prianto saat mereka sudah berjalan masuk ke dalam hutan. Sudah, aku sudah memagari rumah dengan pagar gaib. Tidak ada demit yang bisa masuk. Fokus saja dengan apa yang ada di depan kita, ucap Arif. Tidak terdengar jawaban dari mulut Pak Prianto. Mereka terus saja berjalan menembus gelapnya malam. Kali ini Adit merasa lebih berani. Entah kenapa dengan kehadiran Pak Prianto membuat batinnya sedikit lebih tenang. Setelah beberapa saat Arif berhenti. Gubuk yang ditinggali Siti sudah nampak. Tidak ada penerangan sama sekali. Bahkan dari jarak sejauh ini, Adit hampir merasakan bau busuk yang muncul dari gubuk itu. Lebih baik kita matikan senter kita. Kalau ada seseorang di sana selain Siti, langsung saja kita hajar orang itu, ucap Arif yang sudah mematikan senternya.
Selama ini Adit selalu hidup dengan tenang dan tidak pernah mendekati masalah. Dulu mungkin ketakutannya hanya pada sosok bapaknya yang mirip sekali dengan Pak Prihanto, dengan tatapan tajam dan tidak banyak bicara. Bahkan sempat Adit bertanya kepada Sinta, kenapa mau menikah dengan manusia berdarah dingin seperti Gunawan. Tersadar dari lamunannya, Adit juga ikut mematikan senter yang ia pegang. Jantungnya berdetak dengan keras, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa ada yang mengkomando, mereka bertiga serentak berjalan menuju ke arah gubuk. Sesampainya di depan gubuk, suasana terlihat begitu tenang. Bahkan tidak ada suara pergerakan atau suara Siti yang meracau tidak jelas. Ada sesuatu yang aneh. Kalian bersiaplah, ucap Arif. Belum juga dia mendorong pintu kayu, tiba-tiba saja ada angin yang berhembus dengan kencang. Hawa di sekitar mereka berubah menjadi lebih mencekam. Adit merasa dirinya sedang dilihat oleh ribuan mata. Sempat Arif memandangi sekitaran gubuk. Dari keremangan Adit bisa melihat seringai yang muncul dari bibir Arif. Sedangkan Pak Prihanto tetap terlihat tenang tapi waspada. Krak! Kini Arif sudah membuka pintu gubuk. Wanita itu sudah tidak ada. Kita terlambat, ucap Arif sambil membalikkan badannya. Maksudnya Siti sudah pergi? Tanya Adit yang juga mengecek dengan melongokkan kepalanya ke dalam gubuk. Kemana kira-kira wanita itu pergi? Tanya Pak Prihanto menatap Arif tajam. Hanya ada satu kemungkinan, dia sedang berada di desa. Jawab Arif yang langsung melangkah buru-buru kembali ke arah desa. Namun baru saja dia berjalan beberapa meter, ada seseorang yang tengah berdiri di depan mereka. Nampak Siti dengan rambut awut-awutan, berdiri mematung melihat mereka. Terdengar juga suara senandung lirih. Siti, ucap Pak Prihanto. Suaranya terdengar sedikit gemeteran. Pak Prihanto mencoba mendekat ke arah Siti, namun langsung dihadang oleh Arif dengan merentangkan tangannya. Tunggu Pakde, ada sesuatu yang aneh, kata Arif. Benar, pikir Adit ada sesuatu yang aneh. Dia memang tidak bisa merasakan atau melihat hal gaib, tapi saat ini tangan Siti sedang mencengkram sesuatu. Apa yang sedang dipeganginya, Arif? Tanya Adit sambil meletakkan tangannya di bahu Arif. Aku tidak tahu, tapi sosok yang semalam kita lihat sekarang ini sedang menatap nyalang kepada kita. Siti, kesurupan maksudmu? Tanya Pak Prihanto yang juga tengah memandangi Siti dengan serius. Bukan hanya kesurupan, tapi tubuh dan pikirannya sudah dikendalikan oleh makhluk. Belum juga Arif selesai bicara, angin kembali berhembus dengan kencang. Bahkan pohon-pohon yang ada di sekitar mereka bergoyang-goyang dengan cepat. Adit sedikit tersentak. Kini Siti berjalan ke arah mereka, sangat pelan dan terus saja mengucapkan sesuatu yang sama. Perempuannya sudah siap, perjakannya sudah disiapkan. Siti terlihat berhenti. Jantung Adit berdebar keras sekali. Bahkan mungkin Arif juga merasakan kalau tangannya juga gemeteran. Jelas sekali sosok Siti yang ada di hadapannya saat ini bukan seperti Siti yang kemarin malam dia lihat. Hingga tiba-tiba saja dia berlari menerjang. Mereka semua kaget. Bahkan Pak Prihanto sampai teriak karena tidak menyangka Siti bisa berlari secepat itu. Apa itu, Rip? Ucap Adit gemetar terengah-engah menjauhi sosok Siti yang terus saja menembang. Sialan, kalian bilang kalau dia tidak bisa berjalan normal. Kenapa Siti bisa berlari secepat itu? Dan lihatlah apa yang dia bawa, ucap Pak Prihanto yang sudah berada di samping mereka. Ini gila, sudah tidak masuk akal. Seharusnya kita membawa warga desa. Adit sekarang bisa melihat dengan jelas apa yang dipegang oleh Siti. Nampak sekali benda itu terlihat menggelambir dan berbau sangat amis, bercampur bau busuk yang menusuk. Hari-hari bayi, ucap Arif datang. Tidak ada gunanya lagi di sini. Kita harus segera kembali ke desa. Kita cari bantuan, ucap Pak Prihanto. Namun perkataannya terputus. Seret. Dek. Jantung Adit langsung mencelos. Suara langkah itu mengingatkan dirinya kepada Ningrum. Seret. Sekali lagi suara itu terdengar jelas berasal dari arah samping mereka. Adit yang pertama kali melihat sosok itu. Ningrum tengah berjalan menyeret kakinya dengan kain jarit yang melilit lehernya. Belum lagi bentuk rupanya yang mengerikan. Mata melotot dan lidah yang terjulur keluar. Astagfirullah, ucap Pak Prihanto yang juga sudah melihat Ningrum berjalan mendekat ke arah mereka.
Sekarang Adit dan Pak Prianto terfokus kepada Ningrum, sedang Arif masih terus saja memandang Siti yang ada di depannya. "Pak, apa yang harus kita lakukan?" ucap Adit gagap. Dirinya benar-benar ketakutan saat ini. "Jangan tanya aku, Dit. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa jika berhadapan dengan setan," kata Pak Prianto. Kini nada suaranya juga terlihat bergetar. "Rip," panggil Pak Prianto yang masih saja memandangi sosok Ningrum. Namun belum sempat Arif menjawab, Adit merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Tidak mungkin itu tangan dari Pak Prianto maupun Arif. Terlonjak, Adit langsung menengok ke belakang. "Dit, tolongin Bapak, Dit." "Astagfirullah," teriak Adit kencang yang langsung berlari menuju ke arah hutan. Sedang dalam waktu yang bersamaan, Siti juga berlari menerjang Arif. "Dit," teriak Arif yang menyadari kalau Adit berlari meninggalkan mereka. "Goblok," umpat Arif keras yang masih mencoba untuk melepaskan cengkraman tangan Siti. Berkali-kali kedua laki-laki itu berusaha melepaskan Siti dari atas tubuh Arif. Tapi seolah tenaga yang dimiliki Siti benar-benar kuat sekali. "Pade, kejar Adit sekarang, jangan sampai dia sendirian," ucap Arif terengah-engah. "Tapi Rip," tanya Pak Prianto ragu. Dia tidak bisa meninggalkan keponakannya di sini sendirian saat diserang oleh orang gila seperti Siti. "Cepat, Pak," bentak Arif. Mau tidak mau Pak Prianto bergegas berdiri dan berlari menyusul Adit. Adit terengah-engah. Dia benar-benar ketakutan. Jantungnya serasa mau lepas. Sosok Pak Dirman benar-benar mengerikan. "Sial, di mana ini?" ucap Adit yang baru menyadari kalau dia berlari terlalu jauh dari Arif dan Pak Prianto. Serak. Adit langsung menoleh. Jelas sekali ada sesuatu yang sedang berjalan di belakangnya. "Sial, sial," ucap Adit merutuki kebodohannya. Tidak mau berlama-lama di tempatnya berdiri, Adit mencoba kembali melangkah. Tanpa ada penerangan, dia terus saja mencoba menyibakkan semak-semak yang ada di depannya. "Adit!" Sayup-sayup Adit mendengar seseorang yang sedang meneriakkan namanya. Sedikit merasa lega, baru saja dia ingin membalas suara itu, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menghantam keras tengkuk Adit, dan semua menjadi gelap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.